Hai Gorgeous, welcome to my place. Terima kasih sudah mengklik video ini. Nggak pakai lama, watch. Pada 7 November 2010 sekitar jam 12 malam, saat itu kepolisian di kota Suzhou, Cina merasa sangat kaget ketika seorang pria dengan wajah panik bergegas masuk dan meminta pertolongan. Si pria yang bernama Jing Tao melaporkan bahwa istrinya yang bernama Lan tiba-tiba menghilang. Dan dengan nafas tersegal, dia pun mulai menceritakan apa yang terjadi. Beberapa jam sebelumnya sekitar jam 10.30 malam, Jing Tao dan Lan baru saja selesai merayakan ulang tahun pernikahan, di mana setelahnya mereka berjalan-jalan di sekitar taman yang berada di Danau Yuksisasi. Namun di saat sedang menikmati pemandangan malam yang dihiasi dengan lampu-lampu taman, tiba-tiba Jing Tao kebelet ingin buang air besar dan memutuskan untuk pergi ke kamar mandi. Dan sebelum pergi, dia meminta Lan untuk menunggu di tepi danau, tempat di mana mereka biasanya duduk. Tetapi saat Jing Tao kembali, saat itu Lan sudah menghilang entah kemana. Awalnya Jing Tao mengira jika istrinya pulang lebih dulu karena lelah. Namun saat tiba di rumah dan tidak menemukan sang istri, dia pun mulai merasa cemas. Sehingga Jing Tao pun menghubungi teman-teman, keluarga dan saudara-saudara istrinya. Tetapi tidak seorang pun yang mengetahui di mana keberadaannya. Merasa putus asa, Jing Tao akhirnya melapor pada polisi. Yang dalam kepanikan, dia bahkan meraih lengan seorang petugas dan mendesak mereka untuk segera bertindak. Setelah menenangkan Jing Tao, polisi pun mengerahkan tim pencarian untuk menemukan istrinya. Dan sekitar jam 1 pagi, di bawah cahaya redup lampu jalan, Jing Tao dan kerabatnya juga ikut serta dalam pencarian. Saat itu tanpa diduga, tiba-tiba Jing Tao melihat ke arah tengah danau dan menunjuk sesuatu yang mengambang sambil memanggil sepupu Lan untuk melihat ke arah benda itu. Sang sepupu yang merasa ada sesuatu yang janggal saat itu segera melaporkan hal ini pada polisi. Dan ketika polisi mendekat serta menarik benda tersebut ke tepian, semua orang yang berada di sana seketika terdiam ketika melihat bahwa benda itu adalah jasad milik Lan. Berita tragis itu pun segera menyebar sehingga banyak orang yang merasa sedih. Jing Tao bahkan berlutut di depan jasad istrinya sambil menangis dan menyalahkan diri sendiri. Sedangkan seluruh keluarga dari kedua belah pihak yang tentunya sangat terpukul saat itu hanya mampu menahan rasa sakit atas kepergian dari putri mereka. Ketika jasad Lan ditarik keluar dari air, tubuhnya masih tercium bau alkohol yang kuat. Yang karena hal ini, banyak yang menduga bahwa dia mungkin mabuk dan tanpa sengaja terjatuh ke danau dan tenggelam. Namun setelah penyidikan, polisi percaya bahwa kematian Lan kemungkinan besar bukan karena kecelakaan, tetapi akibat dari pembunuhan berencana. Untuk mencari tahu apa yang terjadi, polisi yang berhasil mengumpulkan rekaman CCTV di seluruh area tersebut saat itu segera melakukan pemeriksaan. Yang dalam salah satu rekaman, pada sebuah kafe di dekat taman, sekitar jam 10.50 malam, memperlihatkan saat Jing Tao masuk ke dalam kafe untuk menggunakan kamar kecil. Namun sikapnya tampak mencurigakan, karena setelah berada di sana selama 10 menit, dia tidak segera pergi untuk menemui istrinya. Tetapi pria itu justru berkeliaran di sekitar area yang terpantau CCTV, seolah sengaja memastikan dirinya terekam dengan jelas. Hal ini bertentangan dengan pernyataan sebelumnya, di mana dia mengaku istrinya hilang pada jam 10.30. Pengakuan tersebut tampak sangat tidak masuk akal, karena berarti istrinya telah hilang selama 20 menit. Dan Jing Tao yang seharusnya panik, justru tampak tenang seolah tidak terjadi apa-apa. Selain itu, di saat semua orang berfokus melakukan pencarian di taman, hanya Jing Tao lah yang satu-satunya melakukan pencarian di danau. Dan dia pula lah yang pertama kali melihat benda mencurigakan yang mengambang di tengah-tengah danau.
Dan alih-alih segera melapor pada polisi, dia justru melapor pada sepupu Lan dan memintanya untuk melapor ke polisi. Di saat keluarga Lan menerima kabar kematiannya, mereka terlihat sangat terpukul. Bahkan semua orang menghabiskan malam dengan menangis dan tidak bisa tidur. Hal ini tampak berbeda dengan Jingtao, yang saat itu tidak menangis dan justru berkali-kali menguap. Hal ini tentunya menjadi perhatian bagi keluarga besar Lan. Bahkan ketika kakek Lan mempertanyakan kesedihannya, Jingtao justru menanggapi dengan kesal. Polisi yang menyaksikan hal tersebut menyadari bahwa semua sikap Jingtao menunjukkan bahwa dia sedang berusaha menghindari kecurigaan. Namun dia gagal tampil sebagai suami yang berduka dan justru membuat banyak orang mulai bertanya-tanya. Dan polisi yang menemukan banyak kejanggalan saat itu mulai menelusuri latar belakang pasangan ini. Lan dan Jingtao berasal dari keluarga kaya dan berpengaruh yang memiliki hubungan saling terkait. Lan yang saat itu berusia 25 tahun, tumbuh dalam lingkungan penuh kemewahan. Dia lahir dari keluarga terpandang dengan ayahnya menjabat sebagai wakil kepala di distrik Wuzhong. Sedangkan ibunya juga berasal dari garis keturunan yang dihormati. Meskipun memiliki latar belakang istimewa, Lan tidak hanya memiliki pendidikan yang sangat baik, tetapi juga dikenal sebagai wanita yang anggun dan juga santun. Meskipun memiliki segalanya, dia tetap menjalani hidup dengan sederhana. Dia tidak suka pamer ataupun terlibat dalam persaingan. Dengan prestasi akademis yang luar biasa, keluarganya menaruh harapan besar. Namun alih-alih mengejar kemewahan, Lan justru memilih jalan yang lebih tenang dengan bekerja di sebuah lembaga pemerintahan. Berkat kedisiplinan dan ketekunannya, Lan berhasil menduduki posisi sebagai wakil kepala departemen di Biro Tenaga Kerja yang berada di distrik Wuzhong. Tugas utamanya adalah mengelola serta menyalurkan tunjangan pengangguran, yang pekerjaan ini dianggap stabil bagi seseorang dengan prinsip hidup tradisional seperti dirinya. Pada satu waktu melalui perkenalan keluarga, Lan pun bertemu dengan Jingtao yang juga berasal dari keluarga terpandang di Jiangsu. Pria berusia 27 tahun ini merupakan putra dari Zuci yang merupakan seorang mantan wakil direktur Biro Pengawasan Keselamatan di Ketenagaan Kerja Distrik Wuzhong. Selain itu, pamannya yang bernama Zukai merupakan ketua Wuzhong Group, sebuah perusahaan konglomerat terbesar di Suzhou. Wuzhong Group bergerak di berbagai bidang, termasuk real estate dan pariwisata. Selain itu, mereka juga terlibat dalam teknologi, pendidikan, dan juga keuangan. Dengan aset yang terus berkembang, perusahaan ini berhasil mencapai pendapatan lebih dari 43 triliun dan masuk dalam daftar 20 perusahaan swasta terbesar di Suzhou. Meskipun lahir dari keluarga kaya dengan koneksi yang kuat, Jingtao tidak menunjukkan sikap sombong seperti kebanyakan generasi penerus konglomerat lainnya. Dia dikenal sebagai pribadi yang sopan, baik dan juga rendah hati, sehingga teman-temannya menggambarkan Jingtao sebagai seseorang yang sederhana. Dia kuliah di jurusan ilmu komputer di Universitas Nanjing, yang merupakan salah satu universitas bergengsi di negara itu. Setelahnya, Jingtao memilih berkarir di bidang keuangan dan mendapatkan pekerjaan di East Bank. Walaupun gaji per tahunnya hanya 550 juta, yang jumlah tersebut masih sangat kecil jika dibandingkan dengan uang jajan yang diberi orang tuanya. Namun Jingtao sangat menikmati pekerjaan tersebut, karena dengan harta orang tuanya, dia masih bisa mengendarai mobil mewah dan tinggal di villa yang disediakan keluarganya. Lan dan Jingtao mulai berkenalan pada tahun 2009, dan setelah beberapa kali bertemu, mereka pun menikah pada 2 Mei 2010 dalam sebuah pesta besar yang tentunya mengundang ribuan tamu-tamu penting. Dan dengan adanya pernikahan ini, sehingga dua keluarga besar serta terpandang pada akhirnya bersatu untuk menjadi semakin besar. Namun segala sesuatu yang tampak indah dari luar
ternyata tidak selalu indah seperti yang selama ini dilihat oleh orang-orang. Karena dalam penyidikan lanjutan, polisi mengetahui bahwa Jingtao justru tidak bahagia. Dan sejak awal menikah, dia telah berselingkuh dengan wanita lain bernama Li Jun. Berdasarkan hasil otopsi yang dirilis sehari setelah kejadian, forensik menyatakan jika di dalam tubuh Lan ditemukan kandungan obat penenang serta alkohol dalam jumlah besar. Yang hal ini menjadi bukti bahwa kematian Lan bukan kecelakaan biasa. Dan 3 hari setelahnya, polisi pun segera menangkap Jingtao yang sehari kemudian disusul dengan penangkapan Li Jun. Dan dalam interogasi panjang, semua rahasia yang selama ini tersimpan pada akhirnya harus segera terbongkar. Lan adalah wanita yang lembut dan tertutup. Sebelum bertemu Jingtao, dia tidak pernah berpacaran. Saat menjadi mahasiswa, Lan yang lebih fokus kuliah, saat itu bahkan tidak peduli dengan penampilan maupun pergaulan sosial. Bahkan setelah menikah dengan pria kaya, Lan tetap mempertahankan gaya hidupnya yang sederhana. Alih-alih memakai mobil mewah, dia lebih memilih memakai mobil biasa. Selain itu, dia juga tidak tertarik dengan kemewahan yang umumnya dinikmati oleh masyarakat kelas atas. Sedangkan di sisi lain, Jingtao telah terbiasa hidup dalam kemewahan. Selama masa kuliah, dia dikenal sebagai playboy yang menjalin banyak hubungan asmara. Menurut rumor yang beredar, saat itu dia telah memiliki 9 orang pacar dengan spek ani-ani senior yang semuanya aktif untuk dinikmati sesuai hari. Walaupun banyak orang yang merasa heran dan bertanya untuk apa dia punya 9 pacar jika bentuk kerangnya sama saja. Namun menurutnya, walaupun semua kerang memiliki bentuk yang hampir serupa, tetapi mereka memiliki rasa yang berbeda-beda. Ada yang asin, manis kecut, dan nano-nano yang meledak di mulut. Selain itu semua pacarnya juga memiliki kerang dengan motif jambi yang beraneka rupa. Dimulai dengan model gondrong, cepak ngehe, hingga ke model hati dan butterfly cut. Semua gadis-gadis itu tentu saja tertarik dengan Jingtao yang tampil selalu rapi dengan menggunakan pakaian mahal dan aksesoris bermerek. Karena tampilannya dan Lan sangat jauh berbeda, sehingga teman-teman Lan sering kali bercanda dan menjulukinya sebagai pria LV atau pria Louis Vuitton karena kegemarannya memakai barang dari merek tersebut. Namun kenyataannya, Jingtao tidak pernah berniat untuk mendekati Lan. Dia melakukannya karena ayahnya telah berjanji akan membelikan mobil mewah jika dia berhasil menaklukkan hati Lan. Di saat itu Jingtao sendiri sedang berpacaran dengan Li Jun, seorang wanita cantik dari keluarga sederhana. Dalam pandangannya, Lan hanyalah gadis biasa yang tidak secantik Li Jun, dan pernikahan mereka hanya didasari oleh ambisi serta tuntutan keluarga daripada memiliki perasaan cinta. Jingtao selalu bersikap acuh tak acuh terhadap wanita dari kalangan elit seperti dirinya. Sebaliknya, dia lebih tertarik pada gadis-gadis dari latar belakang sederhana, yang menurutnya wanita-wanita itu memiliki pesona misterius yang sulit ditolak. Dan karena hal inilah, dia pun tergila-gila pada Li Jun. Li Jun terlahir dari keluarga miskin di pedesaan. Setelah orang tuanya bercerai, dia hanya tinggal bersama ibunya yang sakit, sedangkan ayahnya menikah lagi dan menelantarkan mereka. Dia pun merawat ibunya yang menderita artropati parah dan tidak bisa berjalan sendirian. Meskipun hanya kuliah di universitas biasa, Jingtao tidak pernah menganggapnya sebagai kekurangan. Dia memahami bahwa kesulitan hidup telah menghalangi Li Jun untuk mengejar lebih banyak hal. Namun semangat optimis yang selalu dipertahankan gadis itulah yang pada akhirnya membuat Jingtao semakin terpikat. Perbedaan latar belakang di antara mereka menciptakan daya tarik tersendiri bagi Jingtao. Hidup dalam kemewahan sejak kecil membuatnya selalu mendambakan cinta yang terasa lebih tulus dan juga penuh makna. Bersama dengan Li Jun, dia menemukan perasaan yang belum pernah dialami sebelumnya, sehingga hubungan mereka pun semakin dalam dan akhirnya memutuskan untuk menikah. Jingtao bahkan bersedia
untuk mengabaikan perbedaan status demi bersama gadis itu. Namun sayangnya, orang tuanya menentang keras rencana tersebut. Mereka tidak bisa menerima menantu yang berasal dari keluarga miskin. Sehingga saat itu, mereka pun segera mencari cara untuk menghentikannya. Ayahnya bahkan sempat mengalami darah tinggi akibat dari menahan rasa amarah. Tetapi lagi-lagi, sang putra tetap dengan pendirian untuk bersama sang kekasih. Bahkan tanpa setahu keluarganya, Jingtao juga membantu Li Jun pindah kerja dari Komite Lingkungan Komunitas di kota kecil ke bank di distrik pengembangan Shanghai Timur, tempat di mana Jingtao juga bekerja. Tidak ingin putranya terus menjalin hubungan dengan Li Jun, orang tuanya berusaha keras untuk mencarikan wanita lain, dan pilihan mereka seketika jatuh pada Lan. Dan untuk meyakinkan sang putra agar bersedia menikahi gadis itu, mereka menawarkan hadiah berupa sebuah mobil mewah. Walaupun merasa tertekan, namun Jingtao yang juga tergoda dengan hadiah tersebut, pada akhirnya setuju untuk menikah. Dan di tahun 2008, tepat 2 tahun sebelum pernikahan, dia pun segera memutuskan hubungan dengan Li Jun. Sejak saat itu dia mulai mendekati dan berusaha memenangkan hati Lan demi untuk memenuhi keinginan ayahnya. Dan setelah 2 tahun berpacaran, dia dan Lan akhirnya menggelar pesta pernikahan mewah. Namun jauh di lubuk hatinya, dia tidak pernah melupakan Li Jun. Ketika Lan masih tenggelam dalam kehidupan barunya sebagai istri, Jingtao diam-diam menemui Li Jun dan kembali menjalin hubungan. Hanya selang sebulan setelah menikah, Jingtao menyambung acara bulan madunya dengan Li Jun. Agar tidak ketahuan, dia akan berbohong dengan mengaku rapat pada sang istri demi untuk menghabiskan pembukaan malam dengan sang mantan. Terutama karena setelah 2 tahun berpisah, Li Jun justru semakin pintar bergoyang karena telah melakukan operasi cangkok vakum cleaner serta menaikkan daya hisap serta daya jepit. Yang hal ini tentunya membuat Jingtao semakin kelepek-kelepek karena tidak mendapatkannya dari Lan. Baginya sang istri sangat membosankan. Selain tidak seksi dan tidak nakal, Lan bagaikan gedebong pisang yang hanya bisa pasrah menunggu dan tidak punya inisiatif. Dan hal ini sangat jauh berbeda dari Li Jun yang hobi koleksi baju haram dan suka cosplay dengan kostum pocong banji saat setiap kali mereka akan melakukan happy ending. Sejak otongnya kembali mendapatkan servis rutin ganti oli, seketika sikap Jingtao terhadap Lan berubah total. Selain bersikap acuh tak acuh, dia sering kali tidak pulang. Dan di saat pulang, Jingtao selalu dalam keadaan mabuk. Melihat hal ini, Lan mulai mencurigai adanya perselingkuhan. Namun tanpa adanya bukti, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Ketika ibunya yang khawatir bertanya tentang pernikahannya, Lan selalu berusaha untuk menyembunyikan masalah dan mencoba menghibur serta meyakinkan dirinya bahwa semua itu merupakan resiko karena menikahi pria dengan karir bagus serta memiliki lingkup sosial yang luas yang sering terlibat dalam berbagai acara sehingga suaminya jarang pulang akibat menjamu para kolega. Dan Lan tidak tahu bahwa walaupun Jingtao berselingkuh, tetapi pria itu tidak pernah berniat meninggalkannya karena pernikahan mereka akan memberinya banyak keuntungan secara ekonomi. Dan karena hal itulah, dia berusaha menjalankan peran ganda sebagai suami dan kekasih dari wanita lain. Bagi Jingtao sendiri, Li Jun merupakan satu-satunya wanita yang sangat dicintainya. Dan kehidupan ganda ini membuat pria itu merasa sangat puas. Karena di saat bersamaan, dia bisa memiliki Lan sebagai trophy wife dan memiliki Li Jun sebagai kekasih penuh gairah yang cocok dengan otongnya yang memiliki varian serdadu, yang walaupun sedang dan putih bersih, tetapi otongnya juga agak lembek sehingga selalu butuh untuk diarahkan. Namun kebahagiaan tersebut tidak bertahan lama, karena sebagai ani-ani superior yang memiliki bodi gitar soneta, Li Jun yang awalnya setuju untuk menjadi simpanan, saat itu mulai merasa tidak puas. Dia tidak mau lagi bersembunyi dalam bayang-bayang dan mulai menekan Jingtao untuk menceraikan Lan
agar mereka bisa bersama-sama secara terang-terangan. Sebulan sebelum tragedi terjadi, Lan yang akhirnya menyadari tentang perselingkuhan sang suami dengan mantannya, saat itu mengajukan gugatan cerai pada awal Oktober 2010. Namun saat itu, Jingtao menentang keinginannya dengan keras, bukan karena cinta, melainkan demi menjaga martabat kedua keluarga yang dikenal bergengsi. Karena perceraian akibat perselingkuhan tentunya akan mencoreng nama baik mereka di mata publik. Demi mempertahankan reputasi, Jingtao berjanji akan mengakhiri hubungan dengan Li Jun dan membujuk Lan untuk tetap bertahan. Namun semua tentunya hanya akal-akalan pria itu yang secara diam-diam masih bertemu Li Jun. Dan Lan yang mengetahui suaminya tidak berubah, saat itu kembali mengajukan gugatan pada akhir Oktober. Dan kali ini Jingtao justru membawa Li Jun untuk bertemu Lan, yang di saat itu, di hadapan kedua wanita tersebut, Jingtao berjanji akan menyelesaikan semuanya dalam seminggu. Dan jika seandainya gagal, Lan boleh memberitahu kedua orang tua mereka, yang dengan polosnya, Lan pun mempercayai ucapan manis sang suami. Sejak istrinya mengetahui perselingkuhan tersebut dan mengajukan gugatan cerai yang pertama kali, di saat itu Jingtao sudah berniat untuk membunuh Lan. Dia sangat percaya bahwa satu-satunya cara untuk menyingkirkan Lan tanpa membuat kedua keluarga kehilangan muka adalah dengan membuatnya seolah tewas karena kecelakaan. Dan ketika menceritakan hal ini pada Li Jun, wanita itu pun tentunya setuju dengan rencana gila tersebut. Pada awal Oktober, Jingtao dan Li Jun mulai menyusun rencana untuk melenyapkan Lan. Pada awalnya, mereka akan membuatnya terlihat seperti kecelakaan, seperti menjatuhkan benda berat dari ketinggian, atau berpura-pura mengalami kecelakaan mobil, atau juga keracunan makanan. Namun rencana itu sulit dilaksanakan karena tentunya akan mudah untuk dicurigai. Dan setelah berkali-kali gagal, mereka memutuskan untuk membunuhnya di air karena Lan sama sekali tidak bisa berenang. Dalam menjalankan rencana, Jingtao yang sangat berhati-hati akan selalu melakukan survei ke berbagai lokasi yang direncanakan akan menjadi TKP. Dia bahkan memeriksa berbagai danau di sekitar kota Suzhou. Sedangkan Li Jun bertugas untuk menyetir mobil di saat pria itu sedang mengamati detail dari danau-danau tersebut. Dan setelah mengukur berbagai kedalaman air, pada akhirnya dia memutuskan untuk memilih danau Yuksisasi yang dianggap paling cocok untuk rencana tersebut. Untuk selanjutnya mereka juga melakukan survei di area tersebut, seperti menghitung perkiraan jumlah pengunjung serta titik-titik lokasi CCTV. Dan ketika rencana tersebut telah matang, dengan pura-pura merayakan hari pernikahan yang ke-200, Jingtao pun mengundang Lan makan malam di sebuah restoran mewah. Saat itu Lan merasa sedikit heran karena pernikahan mereka belum memasuki 200 hari, melainkan baru 188 hari. Namun karena menduga jika suaminya mungkin saja lupa, sehingga Lan yang masih menyimpan sedikit harapan, pada akhirnya setuju untuk bertemu. Untuk membuat istrinya mabuk, sepanjang makan malam berlangsung, Jingtao berusaha membujuknya untuk terus minum. Yang tanpa diketahui Lan, bahwa di dalam minuman tersebut telah dicampur dengan obat penenang yang pada akhirnya membuat Lan mabuk berat. Di saat bersamaan, Li Jun bertugas memantau situasi di Taman Danau. Setelah melihat hanya sedikit orang yang lewat, dia pun segera mengirim pesan pada Jingtao dan memberi isyarat bahwa semuanya sudah siap untuk dilanjutkan. Setelah meninggalkan restoran, Jingtao pun membawa Lan ke taman tersebut. Dan di saat istrinya masih pusing, dia dengan lembut membujuknya untuk keluar dari mobil dengan alasan agar mereka bisa bersantai dan menghirup udara segar untuk menghilangkan rasa mabuk. Dia pun membawanya ke sebuah panggung batu yang berada di dekat tepi danau, yang pinggirannya tidak terdapat pagar pembatas. Dan saat Lan mendekati tepi danau, dengan cepat Jingtao mendorongnya ke dalam air yang dingin. Lan yang seketika tersadar
saat itu mulai berteriak minta tolong. Tetapi alih-alih membantu, Jingtao hanya berdiri sambil mengamati dan menghitung setiap menit yang berlalu. Dia pernah mendengar bahwa orang yang jatuh ke dalam air hanya memiliki peluang selamat jika diselamatkan dalam waktu 20 menit. Dan perhitungan tersebut benar karena Lan yang tadinya berjuang saat itu perlahan mulai melemah hingga akhirnya wanita itu tenggelam. Untuk memastikan istrinya tidak naik lagi ke permukaan, Jingtao pun menunggu selama beberapa menit sebelum akhirnya meninggalkan tempat tersebut dan mulai berakting di beberapa titik CCTV. Dalam persidangan yang dimulai pada awal 2011, Jingtao dan Li Jun yang tadinya bagaikan kolor dan isinya, saat itu mulai saling tuding dan menyalahkan. Jingtao bahkan mengklaim bahwa dia dipaksa oleh Li Jun untuk membunuh istrinya dan mengatakan jika wanita itu memiliki kepribadian ekstrim yang seringkali mengancam akan melakukan bundir jika diputuskan. Dan karena berada di bawah tekanan besar, Jingtao yang mengakui tidak punya pilihan lain saat itu pun setuju untuk melenyapkan istrinya. Dan sambil menangis terseduh-seduh, Jingtao berusaha menciptakan kesan seolah-olah dia sebenarnya tidak rela melakukan tindakan brutal tersebut. Sedangkan menurut Li Jun, dia telah berkali-kali memberi nasihat agar Jingtao mengurungkan niatnya. Namun sayangnya, pria itu bersikeras untuk melakukan rencana tersebut. Dan di malam itu, dia mengira bahwa Jingtao hanya akan membuat istrinya jatuh ke dalam air dan tidak tahu bahwa Jingtao berencana akan membunuhnya. Tetapi semua usaha pembelaan tersebut sia-sia karena dalam persidangan akhir, Jingtao divonis dengan hukuman mati, sedangkan Li Jun divonis hukuman penjara seumur hidup. Sesaat setelah persidangan mereka pun segera mengajukan banding, yang selama dalam masa-masa ini, dengan menggunakan kekayaan serta kekuasaan, keluarga Jingtao berusaha untuk memperlambat proses. Selain itu mereka juga memanipulasi opini publik, dengan mengundang semua media. Namun keluarga Lan yang tidak tinggal diam saat itu juga melakukan protes besar-besaran. Akibat tekanan ini membuat pengadilan mempercepat vonis dan setahun kemudian Jingtao pun menjalani eksekusi mati yang dilakukan pada April 2012. Dan hal ini membuktikan bahwa meskipun memiliki hubungan dekat dengan banyak pejabat, tetapi keluarga Jingtao tidak bisa menyelamatkan putra mereka dari hukuman mati. Setelah kejadian ini, banyak orang yang tidak bisa memahami tentang alasan Jingtao yang telah tega menghabisi istrinya. Menurut banyak orang, jika dia merasa tidak bisa lagi hidup bersama, maka perceraian seharusnya menjadi pilihan yang lebih masuk akal. Tetapi bagi Jingtao, hidup tidaklah sesederhana itu, karena walaupun tidak mencintai istrinya, tetapi dia menyukai semua keuntungan yang didapat dari pernikahan tersebut. Dan pada akhirnya, dia pun harus kehilangan segalanya, hanya karena dia lebih mempertahankan seonggok kerang rawa yang dulu sangat dipujanya. Menurut teman-teman Lan, di saat itu dia sedang hamil 2 bulan. Demi untuk melindungi bayinya, Lan bahkan berhenti menggunakan minyak esensial. Bagi seorang wanita yang sedang mempersiapkan diri untuk menjadi seorang ibu, alkohol adalah sesuatu yang benar-benar dihindari. Tetapi tidak diketahui apakah di saat itu Jingtao mengetahui jika istrinya sedang hamil 2 bulan.